Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan berada dalam krisis saat menjalani lawatan ke markas Cagliari di lanjutan Serie A. Sebab 7 pemain utama Rossoneri dipastikan absen karena berbagai alasan. Milan menantang Cagliari pada laga pekan ke-18 Serie A musim 2020-2021. Duel ini bakal digelar di Sardegna Arena pada Selasa 19 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Milan, laga ini punya arti yang sangat penting, sebab Milan membutuhkan 3 poin karena Inter Milan sukses memperpendek jarak. Milan dan Inter kini punya poin yang sama 40. Nah, jika ingin mengembalikan jarak menjadi 3 poin, maka Milan harus menang lawan Cagliari. Namun Milan punya sejumlah masalah dengan absennya 7 pemain utamanya. Milan mendapat kabar buruk jelang lawatan ke Sardegna Arena, sebab 2 pemain kunci dipastikan absen karena COVID-19, yakni Hakan Calhanoglu dan Theo Hernandez. Mereka tak dibawa dalam lawatan ini. Sebelum Calhanoglu dan Theo, ada 2 pemain Milan lain yang juga positif COVID-19. Keduanya belum sembuh saat Milan berjumpa Cagliari. Kedua pemain itu adalah Radek Krunic dan Ante Rebic. Selain 4 nama itu, ada juga 2 pemain yang harus absen karena cedera. Matteo Gambia belum sembuh dari cedera yang dialami. Begitu juga dengan Ismail Bennacer yang butuh waktu untuk pulih. Sementara Rafael Leao juga tak bisa bermain lawan Cagliari. Pemain 21 tahun itu absen karena akumulasi kartu. Seiring berjalannya waktu, masa tinggal Calhanoglu pun semakin berkurang mengingat kontraknya akan berakhir hanya dalam 6 bulan lagi. Akan tetapi pemberitaan yang beredar di sumber-sumber terpercaya sejak pertemuan antara manajemen dan agennya Gordon Stivic, situasinya berubah menjadi positif. La Gazzetta dello Sport fokus membahas negosiasi pembaruan kontrak gelandang 26 tahun tersebut, dengan memberikan konfirmasi bahwa pertemuan yang digelar 13 Januari lalu antara Direktur Teknis klub Paolo Maldini dan Stivic bakal kembali dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Maldini dan Ricky Masra diketahui telah menaikkan tawaran mereka di angka 4 juta euro atau 64 miliar per musim demi memperpanjang kerjasama dengan pemain internasional Turki tersebut. Namun sang playmaker saat ini meminta gaji 5 juta euro atau 80 miliar per tahun. Kendati demikian, surat kabar tersebut menambahkan bahwa dimasukkannya bonus dalam kesepakatannya nantinya kemungkinan bisa membantu menjembatani perbedaan permintaan dan penawaran antara kedua belah pihak, dengan harapan bisa mempertahankan mantan bintang Bayer Leverkusen tersebut di San Siro. Musim ini Calhanoglu telah menjadi salah satu sosok kunci dalam skuad Milan. Tak heran jika raksasa Serie A tersebut bakal mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan sang pemain. Kehilangan penyerang AC Milan Rafael Leao, Theo Hernandez dan Hakan Calhanoglu di laga Liga Italia kontra Cagliari membuat Stefano Pioli memeras otak. Pada pertandingan pekan ke-18 Liga Italia, Cagliari versus AC Milan digelar di Stadion Sardegna Arena pada Selasa 19 Januari 2021 dini hari. Zlatan Ibrahimovic dan Saulo Metti kemungkinan dimainkan. AC Milan perlu 1 kemenangan dari 2 pertandingan berikutnya untuk memastikan mereka berada di puncak klasemen Liga Italia pada pertengahan musim ini. Dikutip dari Football Italia, Minggu 17 Januari 2021, Theo Hernandez dan Hakan Calhanoglu diketahui terkonfirmasi COVID-19. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menjelaskan bagaimana AC Milan dapat mengatasi absennya Theo Hernandez dan Hakan Calhanoglu. Kita harus fokus saat bertandang ke markas Cagliari, kata Pioli. Rossoneri akan menghadapi Sardinia pekan ke-18 tanpa Theo Hernandez dan Hakan Calhanoglu yang dinyatakan positif COVID-19. Zlatan Ibrahimovic diperkirakan akan bisa dimainkan saat AC Milan bertandang ke Sardegna Arena termasuk Metti. Ibra sangat penting bagi kami semua tahu nilainya. Dia telah mengatasi masalah fisiknya dan saya melihatnya dengan baik. Dia siap bermain besok, kata Pioli. Pihaknya akan fokus pada pertandingan besok dan menganggapnya sebagai pertandingan terpenting dalam kejuaraan. Kami harus siap, pertandingan sulit menanti kami. Mereka memiliki pemain seperti Raja Nainggolan, Diego Godin, João Pedro, pemain berpengalaman dan siap, tegas Pioli. Pihaknya akan menghormati lawan dan ingin mendominasi permainan meski pihaknya sadar akan mengalami kesulitan.
Meti akan membuat lini tengah kami lebih kompetitif. Dia menggabungkan kualitas dan kuantitas. Saya sangat menyukainya, dia bersedia melakukannya dengan baik. Dia terbukti ambisius, tambah Pioli. Dengan kondisi yang dialami AC Milan ditegaskannya, pihaknya sudah terbiasa. Menurut Pioli, musim yang sulit bagi semua orang, tidak hanya bagi timnya. Timnya telah terbukti sebagai tim yang bersatu. Klub telah menyediakan skuad yang kompetitif. Kami bertekad untuk mengatasi kesulitan ini, tutup Pioli. AC Milan bakal memiliki duet lini depan yang menyeramkan, menyusul ambisi mereka untuk mendatangkan ex-bomber Juventus di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini. Ex-bomber Juventus yang ingin didatangkan oleh AC Milan tersebut bisa membuat Zlatan Ibrahimovic bakal memiliki tandem yang sesuai kapasitasnya. Laporan dari Tuttosport menyebutkan jika AC Milan berambisi mendatangkan Mario Mandzukic yang merupakan ex-bomber andalan Juventus di bursa transfer musim dingin ini. Ambisi tersebut akan membuat lini depan AC Milan bakal memiliki duet seram yang ada pada gabungan sosok Zlatan Ibrahimovic dan Mario Mandzukic. Duet seram di lini depan tersebut bukanlah merupakan sebuah angan-angan belaka, lagi mengingat AC Milan memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa membawa dirinya pulang ke Serie A Italia. Seperti diketahui, Mario Mandzukic saat ini belum juga memiliki klub usai memutuskan kontraknya dari Al Duhail pada 5 Juli 2020 lalu setelah mencatatkan 10 penampilan dengan 2 gol. Sempat dirumorkan menjadi target transfer beberapa klub Eropa seperti Fenerbahce, Besiktas, Lokomotiv Moskow, dan Inter Milan. Nyatanya Mandzukic masih menganggur dan kemungkinan besar sedang menunggu tawaran dengan target ambisius yang penuh tantangan. AC Milan sendiri tertarik untuk mendatangkan Mandzukic mengingat ia memiliki segudang pengalaman sekaligus mentalitas apik yang bisa membuat Rossoneri menang dalam perburuan Scudetto Serie A Italia 2020-2021 ini. Meskipun sudah menginjak usia 34 tahun, banyak pihak meyakini jika Mandzukic masih bisa tampil di level teratas dengan performa stabil. Sesuatu telah ia tunjukkan jauh sebelum memutuskan untuk menjajal pengalaman bermain di Liga Qatar. Kedatangannya ke AC Milan diharapkan bisa membuat Zlatan Ibrahimovic memiliki tandem yang sesuai dengan kapasitasnya. Selain itu, Mandzukic diharapkan bisa membuat daya gedor di lini depan Rossoneri bertambah menyeramkan. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic ternyata punya aturan tidak tertulis untuk para wonderkid Rossoneri yang baru melakoni debut. Hal itu diungkapkan Zlatan Ibrahimovic ketika membicarakan soal AC Milan dalam wawancara Korsport. Dalam kesempatan itu, Zlatan Ibrahimovic menceritakan momen ketika ia menerapkan aturan tidak tertulis di AC Milan. Salah satu wonderkid AC Milan yang sudah merasakan aturan khusus Zlatan Ibrahimovic adalah bek muda asal Prancis Pierre Kalulu. Pierre Kalulu adalah bek tengah yang didatangkan AC Milan dari Lyon pada bursa transfer musim panas 2020. Ia direkrut AC Milan dengan biaya transfer hanya sebesar 500 euro atau sekitar 8 miliar. Kalulu sendiri telah melakoni laga debutnya di AC Milan pada Desember 2020. Kala itu ia turut masuk dalam daftar pemain AC Milan untuk laga tandang ke markas Sparta Praha pada laga Eropa. Saat akan melakoni debutnya, pemain berusia 20 tahun itu ingin mengenakan sarung tangan. Kemungkinan besar Kalulu ingin pakai sarung tangan karena tak kuat dengan suhu dingin di Republik Czechia. Akan tetapi Kalulu justru diomali oleh Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic langsung melarang Kalulu memakai sepasang sarung tangannya saat turun ke lapangan. Beberapa minggu lalu Pierre Kalulu melakukan debutnya bersama AC Milan dan dia mengenakan sarung tangan, kata Zlatan Ibrahimovic kepada Korsport. Sekilas aturan Zlatan Ibrahimovic seolah terlihat keras buat para pemain muda AC Milan. Namun pemain berpaspor Swedia itu ternyata punya alasan khusus melarang para pemain muda mengenakan sarung tangan saat menjalani debut. Menurut Ibra, sepasang sarung tangan akan membuat seseorang pemain muda terlihat tidak menyeramkan di hadapan penyerang lawan. Bagaimana mungkin bek tengah muda melakukan debutnya dengan memakai sarung tangan? Pastinya dia tidak akan menakuti para striker lawan, ujar Ibra menambahkan. Kalulu telah tercatat membuat 7 penampilan untuk Rossoneri sepanjang musim 2020-2021. Dari 7 penampilan tersebut, ia sudah menyumbangkan 1 gol buat AC Milan. Dia juga menjadi man of the match AC Milan menang adu penalti 5-4 atas Torino pada Coppa Italia Rabu 13 Januari 2021. Prestasi itu membuat Kalulu dinilai memiliki masa depan cerah di bawah asuhan Stefano Pioli.